Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Saputra, saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana sistoliknya itu berada di atas 120 mm air raksa dan diastoliknya itu berada di 90 di atas 90 mm air raksa. Baiklah, mekanisme kerjanya yaitu cardiac accelerasi center akan mengstop S-anode, avenode, dan miokard. Dan dia akan menghalangi ikatan antara beta-1 adrenergic receptor dan norepinefrin. Maka tidak akan terjadi G-stimulus. Tidak akan terjadi perubahan siklik AMP, tidak akan terjadi perubahan penurunan banyak protein kinase sehingga terjadi penurunan pembukaan kalsium channel sehingga kalsium tidak banyak masuk. Jika kalsium tidak banyak masuk, maka akan terjadi penurunan depolarisasi dan akan terjadi penurunan potensial aksi dan akan terjadi penurunan HR atau heart rate, lalu akan terjadi penurunan cardiac output dan akan terjadi penurunan tekanan darah. Vasomotor center kerjanya di arteriol di bagian turnika media. Turnika media akan berikatan dengan hormon yang sama dengan S-anode dan avenode yaitu norepinefrin. Vasomotor akan merangsang reseptor tunika media yaitu alpha-1 reseptor, alpha-1 adrenergic reseptor. Jadi norepinefrin akan berikatan dengan alpha-1 adrenergic reseptor sehingga akan terjadi konstriksi atau vasokonstriksi dan akan mengakibatkan terjadi penurunan diameter atau mengecil dan akan terjadi penurunan dari radius dan akan terjadi peningkatan resistensi. Maka akan terjadi peningkatan TPR dan peningkatan tekanan darah. Pada fase hipertensi fase motor akan diinhibit oleh baloreseptor sehingga stop memberikan sinyal dan norepinefrin tidak akan membinding atau rendah tingkat ikatannya dengan alpha-1 adrenergic reseptor sehingga pembuluh darah menjadi lebih besar. Maka diameter akan semakin besar, maka radius semakin besar. Dan maka resistensi akan turun, maka akan terjadi penurunan total peripheral resistance dan akan terjadi penurunan tekanan darah. Kalau terjadi kenaikan R4 radius diameter, maka akan terjadi penurunan resistensi dan akan terjadi penurunan tekanan darah. Selanjutnya, vasomotor center kerjanya di anterior di bagian turnika media. Turnika media akan berikatan dengan hormon yang sama dengan S-anode dan avenode yaitu norepinefrin. Vasomotor akan merangsang reseptor turnika media yaitu alpha-1 reseptor dan alpha-1 adrenergic reseptor. Jadi norepinefrin akan berikatan dengan alpha-1 adrenergic reseptor sehingga akan terjadi kontriksi dan akan mengakibatkan terjadi penurunan diameter atau mengecil dan akan terjadi penurunan dari radius, lalu terjadi peningkatan resistensi dan akan terjadi peningkatan TPR dan akan meningkatkan tekanan darah. Pada fase hipertensi, vasomotor akan diinhibit oleh baloreseptor sehingga stop memberikan sinyal dan norepinefrin tidak akan membinding atau rendah tingkat ikatannya dengan alpha-1 adrenergic reseptor sehingga pembuluh darah akan menjadi lebih besar atau vasodilatasi, maka diameter akan semakin besar dan radius semakin besar. Maka resistensi akan turun dan akan terjadi penurunan total peripheral resistance atau TPR dan akan terjadi penurunan tekanan darah. Kalau terjadi kenaikan R4 maka terjadi penurunan resistensi dan akan terjadi penurunan TPR dan tekanan darah. Selanjutnya, cardiac inhibitor center akan mengalami aktivasi. Dia akan bekerja merangsang di S-anode, avenode tetapi tidak merangsang miokard. Dan dia mempunyai beta-1 adrenergic reseptor dan muscarinic 2 reseptor adalah reseptor yang khusus untuk memberikan ikatan dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh neuron parasimpatis yang dibawa oleh cardiac inhibitor center bukan norepinefrin tapi asetilkolin karena asetilkolin merupakan salah satu neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf parasimpatif. Asetilkolin akan membanding dengan muscarinic tipe 2 sehingga yang muncul adalah G1 inhibitor terbagi menjadi dua yaitu beta-1 inhibitor dan gamma inhibitor. G1 inhibitor akan mengurangi rangsangan
kepada adrenal kilase. Ketika pengurangan maka akan terjadi perubahan ATP dan menjadi siklik AMP. Ketika siklik AMP terjadi penurunan maka akan terjadi penurunan dari protein kinase A dan gerbang kalsium akan semakin tertutup sehingga kalsium tidak mudah untuk masuk ke dalam sel dan gerbang kalium akan semakin terbuka dan kalium akan keluar banyak ke dalam sel dan akan menjadi lebih negatif. Maka akan terjadi hiperpolarisasi dan akan terjadi penurunan potensial aksi, lalu akan terjadi penurunan dan akan mengakibatkan penurunan HR dan terjadi penurunan kadar output sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Selanjutnya, kelenjar adrenal di bagian medula adrenal ada satu sel kromafin yang akan menghasilkan suatu hormon norepinefrin dan epinefrin. Kedua sel ini dirangsang oleh kardiak asosiasi center dan akan merangsang medula adrenal. Dan medula adrenal akan mengeluarkan hormon norepinefrin dan epinefrin. Ketika terjadi penurunan norepinefrin dan epinefrin, maka akan terjadi penurunan ikatan antara beta 1 adrenergic reseptor dan alpha 1 adrenergic reseptor. Ginjal dan hati di ginjal blood volume itu besar karena tekanan darah yang tinggi sehingga akan merangsang juga glomerulus sel yang ada di ginjal untuk menurunkan produksi renin. Dan ketika tubuh menerima rangsangan afferent, nervus afferent itu nervus sensorik. Nervus itu ada di nervus afferent dan nervus afferent. Nervus afferent itu naik ke atas dan diterjemahkan oleh cortex cerebri dan afferent turun ke bawah diterjemahkan oleh efektor. Kalau meningkat volume darah, maka juxtastel sel akan menurunkan pengeluaran renin dari ginjal dan akan menurunkan aktivasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan penurunan angiotensin 1 akan menurunkan converting dari SAC sehingga angiotensin 2 turun dan menghibit korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron dan akan menghibit hipotalamus untuk mengeluarkan ADH dan akan terjadi penurunan reabsorpsi air dan akan menurunkan volume darah. Maka akan menurunkan end-diastolik di jantung dan akan menurunkan stroke volume, lalu menurunkan cardiac output dan menurunkan tekanan darah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.